Dok, kenapa ya kalau saya minum metformin saya jadi kembung dan BAB saya agak cair? Tapi kalau saya pakai obat lain tidak begitu. Teman saya yang pakai metformin dia aman-aman saja. Apa saya tidak cocok pakai metformin ya? Rasa kembung dan perubahan pada buang air besar setelah mengkonsumsi metformin. Efek samping seperti ini memang cukup umum terjadi pada beberapa pasien yang baru memulai pengobatan dengan metformin atau ketika dosisnya ditingkatkan. Metformin bekerja melalui beberapa cara untuk membantu mengendalikan kadar gula darah. Salah satunya adalah dengan mengurangi produksi glukosa di hati dan meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Selain itu, metformin juga dapat mempengaruhi penyerapan glukosa di usus. Mengapa efek samping gangguan pencernaan bisa terjadi? Efek samping pada pencernaan seperti kembung, mual, perut tidak nyaman, begah, ya, dan perubahan pada pola buang air besar, yaitu buang air besar jadi lebih sering atau buang air besarnya cair. Ini diduga terjadi karena metformin dapat mempengaruhi bakteri di usus dan meningkatkan pergerakan usus pada beberapa orang. Hal ini biasanya bersifat sementara dan tubuh akan beradaptasi lama-kelamaan. Ya. Mengapa beberapa orang mengalami efek samping sedangkan yang lain tidak? Ya, benar sekali. Seperti pertanyaan ini. Bapak ini mengalami efek samping sedangkan temannya tidak. Tidak semua orang yang mengkonsumsi metformin mengalami efek samping pada saluran cerna seperti ini. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan perbedaan ini, misalnya sensitivitas individu. Setiap orang memiliki respon tubuh yang berbeda terhadap obat. Beberapa orang lebih sensitif, sedangkan yang lain tidak. Kemudian dosis awal dan peningkatan dosis. Efek samping pencernaan ini biasanya lebih sering terjadi pada orang-orang yang baru memulai menggunakan terapi metformin. Ya. Awal-awal tuh memang seperti ini. Atau ketika dosisnya ditingkatkan. Misalnya yang awalnya itu 2 kali 500 mg, kemudian karena belum terkontrol gula darahnya jadi dinaikkan dosisnya. Nah, pada saat kenaikan dosis itu tuh akan terjadi seperti ini pada sebagian orang ya. Kemudian bentuk sediaan metformin. Metformin itu ada dua. Ada sediaan yang immediate release atau pelepasannya cepat. Itu yang pada umumnya ada di masyarakat ya, seperti di puskesmas, di rumah sakit, di apotek-apotek. Nah, itu biasanya insulin yang metformin yang immediate release. Itu yang umumnya ada beredar ya. Ada juga metformin yang pelepasan lambat yang disebut extended release atau XR. Jadi metformin XR, itu metformin extended release. Sediaan extended release ini dia efek samping ke saluran cernanya agak minimal dibandingkan yang immediate release. Nah, itu. Jadi ada faktor itu tuh. Kemudian kondisi kesehatan lain. Ada faktor kondisi kesehatan lain pada pasien. Beberapa kondisi kesehatan lain yang dimiliki pasien juga bisa mempengaruhi bagaimana tubuh merespon metformin. Kemudian faktor pola makan. Makan makanan tertentu yang dikonsumsi bersamaan dengan metformin juga bisa mempengaruhi timbulnya efek samping pada saluran cerna. Kemudian, apakah saya tidak cocok dengan metformin? Belum tentu, Pak. Ya, belum tentu. Mengalami efek samping pencernaan di awal pengobatan tidak selalu berarti Anda tidak cocok dengan metformin. Seringkali efek samping ini akan berkurang, dia lama-lama berkurang lalu hilang setelah beberapa hari atau beberapa minggu, karena tubuh kan mulai beradaptasi. Metformin adalah salah satu obat lini pertama yang sangat efektif dan aman untuk mengendalikan diabetes. Obat ini ya memiliki banyak manfaat jangka panjang ya, manfaat jangka panjang selain menurunkan gula darah. Lalu, nah bagaimana cara mengatasi atau meminimalisir efek samping dari metformin? Ada beberapa cara yang bisa kita coba ya untuk mengurangi efek samping pada saluran cerna seperti yang dialami oleh pasien yang bertanya ini ya. Yang pertama, minum metformin saat atau setelah makan. Nah, ini dapat membantu memperlambat penyerapan obat dan mengurangi iritasi pada saluran cerna. Saat makan tuh ya maksudnya waktu kita makan, lagi makan, suapan pertama, nah itu kita minum metformin, minum metformin. Sehingga tablet metformin itu dia bercampur bersama makanan di lambung.
itu pada saat makan. Dan segera setelah makan ya, setelah suapan terakhir kita makan, langsung kita minum metforminnya. Itu caranya. Yang kedua, mulai dengan dosis rendah dan tingkatkan secara bertahap. Biasanya sih, ya ini tergantung dokter sih ya. Ketika Bapak pertama kali didiagnosis misalkan, apakah dokter memberi dosis 1 kali 500 mg atau 2 kali 500 mg gitu ya. Nah, maksudnya itu seperti ini ya. Dosis rendah nanti ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan respon terapi, respon dari tubuh Bapak terhadap pengobatan yang diberikan. Gula darahnya terkontrol atau tidak. Nah, itu ya. Jadi pasien yang baru ya bisa dicoba dengan dosis yang rendah terlebih dahulu. Tapi itu tergantung dokter, Pak, bukan Bapak yang menentukan. Nah, ya dibicarakan lah gitu ya. Ya ini hanya tips secara umum saja ya, yaitu mulai dengan dosis rendah. Sama dokter juga kan kayak gitu. Misalnya pasien dikasih obat untuk 2 minggu misalkan, 2 minggu kemudian kontrol datang katanya, dok, seperti Bapak ini nih, dok saya kembung, mual, saya sendawa-sendawa terus BAB-nya cair katanya. Nah, gimana nih? Nah, dokter akan berpikir, wah, apakah dosisnya dikurangi atau Bapak ini diganti dengan yang extended release misalkan, dan atau yang lainnya ya. Yang ketiga, tipsnya adalah hindari makan makanan yang dapat memperparah keluhan ini ya. Beberapa makanan seperti makanan yang tinggi lemak, gorengan atau minuman manis ya itu dapat memperburuk keluhan pencernaan. Makanan yang asam ya. Kemudian pertimbangkan apakah mau diganti ke yang extended release, metformin yang extended release. Kalau efek sampingnya sangat mengganggu, Bapak bisa diskusikan dengan dokter yang menangani ya, apakah akan menggunakan yang extended release. Dok, saya ada nonton penjelasan dokter Indra, katanya bagusan yang extended release dok. Bisa nggak dok? Tanya dulu Pak, ditanggung BPJS nggak? Gitu ya. Saya nggak tahu ya, apa ditanggung BPJS atau harus beli di luar itu gitu ya. Oke, nah pesan saya Pak, tolong jangan menghentikan obat sendiri ya. Jadi kalau kita merasakan suatu efek samping obat, jangan langsung berhenti. Sangat penting ya untuk tidak menghentikan penggunaan metformin atau mengganti obat lain tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang merawat Bapak. Menghentikan pengobatan diabetes secara tiba-tiba dapat menyebabkan kadar gula darah meningkat kembali dan berpotensi menimbulkan komplikasi ya. Oke. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan sedikit pencerahan ya. Nanti disampaikan aja ke dokternya, Pak. Dok, saya minum metformin ini kembung gitu. Seperti Bapak bertanya kepada saya di video ini ya. Nah, nanti didiskusikan lah. Oke, itu saja demikian ya. Wallahu a'lam bishawab.